Halo pemirsa Sapa Nusantara, saat ini saya berada di sebuah kota yang syarat dengan prestasi di tingkat nasional. Mulai dari mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dan juga dinobatkan sebagai kota yang ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Bersama saya Diana Dwika, inilah Sapa Nusantara Samarinda. Kota yang terletak di Kalimantan Timur ini terkenal dengan sungainya yang begitu besar, yaitu Sungai Mahakam. Dengan luas wilayah 708 km persegi dan jumlah populasi penduduk 834.824 jiwa, Kota Samarinda juga memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Selain sungai, Kota Samarinda juga memiliki kekayaan budaya dari suku Dayak. Salah satunya yang berada di Desa Budaya Pampang ini, di mana saat kita pergi ke Desa Pampang, kita akan disambut oleh warga asli Dayak Kenyah. Tradisi unik lainnya yang dimiliki suku Dayak adalah memanjangkan telinga, karena dengan memanjangkan telinga, mereka percaya itu adalah bentuk keindahan. Dari apa kegiatan-kegiatan atau yang ada di Selamat siang. Selamat siang. Saya Diana dari Kompas TV. Ini tadi yang pada tampil ya? Ya, yang tampil pada hari ini. Wah, tadi bagus banget tariannya. Penontonnya banyak banget loh tadi tuh, sampai ada dari luar negeri juga ya. Iya, Anda. Oke, ini adalah Bapak Laing sebagai pengurus kesenian di Wisata Budaya Pampang, Samarinda. Ya, jadi kita sekarang lagi ada di desa, namanya Desa Wisata Budaya Pampang. Dan di sini adalah masyarakat Dayak Kenyah, ya, mayoritas. Mayoritas adalah Dayak Kenyah. Dan beliau-beliau ini, tadi adik-adik ini yang tadi menampilkan tarian-tariannya, ada beberapa tarian, maknanya syarat makna sekali ya Pak, betul. Dan ini semua tarian itu memiliki maknanya yang masing-masing. Tadi ada yang persatuan, karena tadi saya juga sempat cobain nih, yang anyam tali. Menganyam tali, terus ada yang pakai loncat-loncat ya, tadi. pangpaga, melompat-lompat. Itu tadi apa maknanya Pak? Pangpaga maknanya tentang bagaimana manusia itu hidup, menata daripada keberanian yang dimiliki itu, karena terkadang kita tidak mampu melakukan pekerjaan yang gampang dan mudah karena kita takut. Oleh sebab itu keberanian dasar, kemudian kekompakan bekerja sama, kemudian ada pengorbanan namanya di situ. Jadi sekarang kita kan lagi ada di Lamin Adat ini ya Pak ya. Ya, ini Lamin Adatnya aja udah khas, ukir-ukirannya, kemudian warnanya dari kayu ulin yang usianya bisa ratusan tahun. Bisa ratusan. Kita harus apresiasi, itu luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak, saya juga mau tanya dong, ini kalau misalkan, ini kalau kita ngelihat nih ya, baju yang seperti ini, itu identik sekali. Ini pasti baju adat Dayak ya Pak ya? Betul. Ada maknanya nggak sih Pak? Soalnya semuanya memiliki makna, dari ukiran yang tertera pada ta'a yang dipakai di bawah, kemudian sapai atau baju yang mereka gunakan ini terbuat dari anyaman-anyaman manik yang dianyam sedemikian rupa untuk menggabungkan daripada ukiran-ukiran, baik ukiran satu dengan ukiran yang lain supaya dia menggabung menjadi satu. Demikianlah makna daripada ukiran-ukiran yang ada pada pakaian ini, supaya kita yang berbeda-beda pun bisa menjalin hubungan yang baik supaya kelihatannya indah. Gitu. Nah Pak, sejauh ini peran dari pemerintah gimana Pak? Peran dari pemerintah ini cukup ya kami rasakan, karena dengan semangat yang kami miliki yang ada terus kami perjuangkan di tempat ini. Dengan demikian pemerintah kami peduli atau bisa memperhatikan daripada kelangsungan daripada seni dan budaya, termasuklah Lamin ini yang ada pada saat ini yang sudah usianya sudah lama direnovasi kembali. Jadi kami senang. Terima kasih kepada pemerintah Kota Samarinda sudah membantu merenovasi daripada Lamin Pamungtawai, Kelurahan Budaya Pampang, Samarinda. Oke, Bapak satu lagi nih Pak yang saya ingin tahu di sini Bapak. Tadi saya ngelihat masih ada ya, masih banyak yang ibu-ibu termasuk Bapak yang masih telinga panjang begitu ya Pak ya. Masih lestari ya Pak ya? Masih ada. Walaupun tidak semuanya, tapi Iya. masih kami lestarikan. Sebagian itu cukup untuk mewakili daripada cerita dari nenek moyang kami yang secara turun-temurun dapat kami ceritakan ulang dan perlihatkan secara langsung kepada masyarakat lain. Pak ya? Nah, telinga panjang ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, kemudian pengorbanan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau semakin panjang dia, itu tandanya dia ada kesabarannya semakin itu panjang, sabar artinya. Jadi oleh sebab itulah perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan itu dituntut dalam masyarakat Dayak ini lebih panjang telinganya dan laki-laki lebih pendek. Panjang telinga itu maksudnya ditujukan kepada perempuan supaya perempuan itu lebih sabar daripada laki-laki. Itu ya. Tapi ini berapa lama nih Pak bisa sampai seumur hidupnya. Pada waktu dia sudah bayi sudah diatur sedemikian rupa. Semakin bertambah umurnya dia akan menambah berat daripada telinganya, itu beban yang digunakan supaya sesuai dengan kemampuannya. Bapak, saya lihat di sana juga banyak sekali nih Pak stand-stand aksesoris. Saya tertarik untuk ngelihat. Boleh ditemani? Boleh Ya. Terima kasih banyak ya. Saya mau jalan-jalan dulu.
di Desa Pampang ini banyak sekali ya pernak-pernik khas masyarakat Dayak ya Pak ini ya Pak. Iya, betul. Karena memang identik ya Pak pakai penutup kepala. Betul, pakai aksesoris. tutup kepala supaya kelihatannya bagus atau rapi. Jadi terdiri dari berbagai macam jenis daripada penutup kepala atau topi-topi yang dipakai. Begitu juga baju dan aksesoris yang lain-lainnya. Ada banyak sekali ragam macam-macamnya. Iya. Seperti yang ada di sini. Ini ada apa aja sih Ibu? Gelang-gelang. Boleh lihat ya? Boleh. Oke. Oh ini yang tadi dipakai. Ini kayak gini ya Pak ya? Iya, yang tadi dipakai itu yang ya? di depan ada hiasannya Gini di ya? depan. Ya, itu seperti bando untuk menahan rambut atau supaya tetap rapi. Oke. Ini apa lagi? Oh ini shawl. Wow luar biasa loh, shawlnya juga dari manik-manik kayak gini. Iya, anyaman manik secara menyeluruh dirakit, dirangkai satu persatu maniknya dianyam. Susah nggak Pak bikinnya kayak gini Pak? Lumayan susah ini Lumayan nyanyam. susah. Ya, karena satu persatu dicolok-colok, tusuk-tusuk seperti ini, dirangkai sedemikian rupa sampai dia panjang seperti Iya, ini. soalnya ini ada motifnya Ya. dan ada perpaduan warnanya. Nah ini supaya bikin warnanya ngepas di sini ya Iya. Pak ya. Bentuknya bisa jadi pastinya butuh keahlian khusus nih. Iya. Jadi ternyata shawlnya kayak gini, keren ya. Tuh, termasuk yang Bapak tadi pakai ya bajunya Iya, ya Pak ya, termasuk. di anyamnya di baju. Kemudian juga ada gelang-gelangnya ya di sini ya. Iya, ini yang Pak ini juga ada tas. Iya, tas. Ini kalau saya lihat bukan bahan kain ya Pak, Iya, ini dari bahan ini apa dari nih, rotan Bapak? ini rotan yang dibuat sedemikian rupa. Ada yang putih, ada yang hitam. Warna hitam ini direbus dengan kombinasi daun kayu dengan tanah sehingga menjadi hitam. Jadi ini tidak luntur. Oh ya? Oke, Itu dan bukan kokoh dibikin ya Pak ya? Bukan pakai cat ini kasih warnanya ini. Ini alami. Alami. Ya, Ini dibikin- kokoh nggak Pak? Kokoh Kokoh sesuai ya? dengan jenis ketahanannya. Oh iya iya. Iya. Oke kita lihat-lihat lagi Bapak. Ibu terima kasih. Saya lihat di sini. Bapak pasti banyak yang pengen tahu nih Pak. Ada banyak yang kayak gini ya Pak? Ya, betul-betul. Sebenarnya kalau dari masyarakat Dayak zaman dulu gitu ya Pak. Ini dari apa sih Pak? Inilah tanda kita dari erat hubungannya kita dengan alam lingkungan kita, bahwa kita dari pelosok pedalaman supaya orang tahu apa sih ciri-ciri yang ada di pedalaman sana. Otomatis yang ini tidak ada di perkotaan. Apabila kita menggunakan aksesoris-aksesoris seperti ini, itu secara otomatis menggambarkan kita dari pelosok pedalaman sana. Itu artinya daripada ini taring-taring daripada hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Lain terima kasih banyak ya Sama-sama, Bapak. Saya terima mau kasih. lanjut keliling Silakan, Samarinda. lanjut Terima kasih keliling-keliling. banyak Bapak. Memperingati hari jadi Kota Samarinda yang ke-356, Andi Harun selaku Wali Kota memberikan pidato inspiratif di lapangan Gor Segiri, Balai Kota Samarinda. Dalam pidatonya, Andi Harun menyampaikan perjalanan Kota Samarinda yang bertumbuh pesat dari sekedar kampung besar hingga menjadi pusat peradaban di Kalimantan Timur. Selain itu, dengan adanya program pemerintah Kota Samarinda, Andi Harun juga berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Salah satunya dengan program Pro Bebaya, di mana program ini mengutamakan aspek pembangunan dan pemberdayaan di lingkungan masyarakat. Banyak masyarakat yang merasakan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pembangunan jalan di Kota Samarinda ini, seperti berikut. Dengan semangat tak tergoyahkan, pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan masyarakat, menguatkan investasi, dan membangun infrastruktur berkualitas. Saya akan buatkan untuk Pak pengajian di tahun Nuri, Bapak, apa Selamat kabar, Pak? pagi, Pagi. alhamdulillah baik. Halo Bapak, saya Diana Pak dari Kompas TV Bapak. RT Iya. 43 Pak. Oh iya, iya Pak, kita Kompas TV di sini tuh di Desa Mugirjo ya Pak. Iya betul. Kenapa Pak? Begini. Oh mau pamit? Yang mau pamit lanjut ya. Oke, Oke, bagus. oke, Nanti oke. kita lanjut lagi. Ya, makasih banyak ya makasih, Pak. Ya, kita sekarang kan lagi ada di Desa Mugirjo ya Pak ya, Betul. di Sungai Penang. Kecamatan Sungai Penang, Kota Penang, Samarinda. Kota Samarinda. Nah kan di sini tuh sebagai kawasan yang mendapatkan program Pro Bebaya nih Pak. Betul, Pak. Kita ingin Betul, Pak. mengetahui nih Pak, pengen lihat secara langsung sebenarnya Pro Bebaya dimanfaatkan apa sih untuk masyarakat di sini Pak? Program Pro Bebaya ini sangat bagus sekali ya. Artinya memang program dari Pak Wali untuk pembangunan, percepatan pembangunan yang sangat dirasakan oleh warga setempat. Artinya memang tujuannya dan mengenal langsung ke lokasi di mana tempat pekerjaan itu dilaksanakan.
karena pelaksanaannya dilakukan oleh warga sendiri, pembelanjaan materialnya juga dibelikan di toko sekitar, sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh warga. Jadi artinya kalau program Probebaya itu bisa melihat nih masalah yang ada di masyarakatnya apa, bisa langsung terselesaikan, artinya tepat sasaran gitu ya Pak. Betul. Ya. Dan juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat karena yang menggerakkan masyarakat dan manfaatnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan itu. Bukan cuma itu aja Bu, dari perencanaan awal itu kan dari RT. Iya. RT melakukan rembuk warga, rembuk dengan warga setempat, sehingga tertuanglah satu ide atau satu pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah dari situ baru dibuatkan RAB, baru nanti diajukan ke program Probebaya ini. Kalau yang di sini Mugirejo apa Pak? Dimanfaatkan untuk apa nih Pak dananya Pak? Mugirejo itu kalau Probebaya itu kan terbagi dari untuk sapras, pemberdayaan, terus pengadaan dari untuk peralatan yang diperlukan oleh RT masing-masing. Sapras itu termasuk pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan. Ini kira-kira nih jalan yang saat ini kita lagi tepat buat kita ngobrol-ngobrol, ini dari Dana Probebaya? Dari Dana Probebaya tahun 2023. Oke. Hasilnya jadi bisa kita lihat secara langsung ya Pak ya? Iya, dan dirasakan langsung oleh warga. Saya juga mendengar katanya ada pembangunan jembatan yang ternyata dananya juga dari Probebaya ya Pak ya? Betul. Saya mau coba ke sana deh Pak. Boleh. Jembatan itu tadinya memang tidak ada. Ada tapi sangat tidak layak digunakan, sehingga diajukan oleh RT untuk dibuatkan melalui program Probebaya dengan menggunakan kayu ulin. Kalau di sini. Baik. Saya coba ya Pak, ini udah ada hasil jalanannya. Siap. Seperti apa, saya mau coba lihat jembatannya. Boleh. Ya, Bapak terima kasih banyak ya Sama-sama. Pak ya. Oke, nanti di jembatan mungkin nanti ada Pak Ketua RT yang di lokasi yang akan membantu. Oke, saya temui nanti di sana ya. Terima kasih banyak ya Pak Nuri. Ya, selamat siang. Selamat siang. Di sana ya Pak? Ya. Oke. Ini kita masih di Desa Mugirejo ya Pak ya. Sekarang saya sama Ketua RT 28 nih Pak Suwanto. Bapak, tadi saya udah ngeliat jalannya nih. Program Probebaya dimanfaatkan untuk apa lagi Pak di sini Pak? Program Probebaya yang ada di wilayah kita ini untuk pengecoran jalan sama pembikinan jembatan ini Mbak. Jembatannya yang mana nih Pak? Ini atau ini? Ini. Oh yang ini? Iya, ini. Oke. Jadi dimanfaatkan dibangun jembatan seperti ini. Termasuk ini apa ya? Nggih, termasuk. Dulunya kayak gimana sih Pak jalannya di sini? Dulunya sini tidak bisa dilewati Mbak, tidak bisa dilewati. Akses jalan untuk masuk RT kita 28 terputus. Jadi dengan adanya program Probebaya yang dari Pak Wali Kota ini, alhamdulillah jalan bisa tembus, jembatan bisa dibikin. Tidak bisa dilewatin karena tanahnya apa seperti ini Pak? Iya persis ini, kayak ini. Kayak ini. Jadi kayak tanah lempung gitu ya. Jadi mungkin untuk kendaraan bermotor agak sulit ya Pak ya untuk melintas. Akhirnya dibangunkan jembatan ini. Nah ini kalau yang drainase ini apakah juga dari program Probebaya atau gimana? Iya, ini semuanya program Probebaya Pak. Satu kelurahan itu kan menaungi 43 RT, pas kebetulan wilayah kita kena 10 RT. Jadi di program Probebaya ini di wilayah kita itu Mas 3 menaungi 13 RT. Iya, Bapak, ini kalau saya lihat ini kan jalannya masih kurang layak ya Pak ya, tanah lempung ini pasti kalau misalkan dalam situasi hujan sulit sekali dilalui ya Pak ya? Tidak bisa dilewati. Nggak bisa dilalui. Tapi harapannya ini kayak gimana nih Pak? Harapannya dengan adanya Probebaya ini mungkin tahun depan ini bisa saya ajukan proyek Probebaya ini untuk tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, tapi ekonomi kreatif juga kan ada dalam program Probebaya ya Pak. Kita juga ingin melihat nih Pak ekonomi kreatif yang juga tumbuh dari program Probebaya ini. Baik, Pak Suwanto terima kasih banyak. Saya mau pindah tempat lagi Pak untuk melihat terima kasih. Ya, tambak lele. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Semoga nanti aspirasinya didengar oleh pemerintah Kota Samarinda. Amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, ini sekarang saya masih bersama Bapak RT Gunung Lingga ya Pak ya. Dari RT 3, Pak Kisyanto. Ya. Kita masih membahas tentang Probebaya. Kalau tadi sudah ada infrastrukturnya, kita pengen tahu nih Pak, pemberdayaan infrastruktur yang ada di sini, pemberdayaan Probebaya yang lain di sini apa Pak? Di antaranya dari alokasi anggaran Probebaya ini kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Apa aja itu Pak? Seperti itu, apa kegiatannya? Berupa
pemberdayaan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, dan keagamaan. Jadi kalau di sini untuk pemberdayaan masyarakatnya ini budidaya lele ini ya Pak ya? Nggih, betul. Iya. Ini dulunya memang gimana Pak? Memang dari dulu masyarakat di sini budidaya lele atau gimana? Belum. Oh, Ini belum. karena program pemerintah, jadi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Jadi terbentuklah budidaya ikan ini yang kita alokasikan anggarannya dari program pemerintah Purwobaya itu tersebut. Yang dikelola oleh BUM RT ya? Ya, betul. Oke, ini dulunya memang ada berapa keramba sih Pak ini kalau saya lihat? Ini ada banyak awal juga ya Pak ya? Awal mula kita adakan bantuan itu untuk 10 masyarakat. Jadi 10 keramba. Dulunya awalnya 10 keramba. Ya. Sekarang kurang Sekarang lebih udah 230. 230 Iya. dalam kurun waktu berapa lama? 2 tuh bisa? tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun, 2 tahun. ya Pak ya? Iya. Berarti artinya memang program Probebaya ini berhasil untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di sini ya Pak ya? Sangat benar-benar dirasakan masyarakat. Sehingga dari program itu meningkatnya ekonomi masyarakat ini bisa untuk membangun infrastruktur di lingkungan. Seperti apa nih Pak? Termasuk contohnya? jalan infrastruktur lingkungan. Oke, jalan ini ya? Ya, kemudian tempat ibadah, yaitu adanya membantukan kalau Yang ini ya. pembangunan masjid ini? Ya. Ini memang dana dari masyarakat? dari Pak? masyarakat murni, swadaya masyarakat. Rencana kita akan membangun sekolah pendidikan agama di depannya itu. Betul. Baik, terima kasih banyak ya Pak informasinya. Semoga memang program ini bisa berlanjut ya Pak, kemudian ya Pak ya, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, Ya, terima kasih moga-moga. banyak ya Pak. Nggih. Saya juga mau lihat ke sana Pak, lihat Nggih. masjidnya. Boleh ya Nggih, Pak? boleh, boleh. Masih di Sapa Nusantara dan masih di Samarinda. Saat ini saya sedang menikmati salah satu spot wisata di Samarinda dan juga mencicipi makanan khas asli Samarinda, yaitu nasi kuning bersama dengan Pak Iwan Amirullah. Nah, Pak Iwan ini adalah Adiatama Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ya Pak di sini Bapak ya. Wah, Bapak nikmat sekali nih kayaknya makan nasi kuningnya. Saya juga mau cobain nih Pak. Ini nasi kuning memang makanan khas di Samarinda ya Pak? Samarinda, iya Samarinda dengan bumbu merahnya, dengan lauk ikan gabus. Kalau bilang di sini ikan haruan, ikan gabus. Nah biasa itu lauknya salah satunya telur, bisa juga sama daging. Tapi biasa identik yang lebih mantep itu haruan. Haruan. Nah, ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ke Samarinda, makanan yang paling wajib untuk dicicipin ini adalah Ya, nasi kuningnya. nasi kuning. Nah, selain nasi kuning ada apa lagi sih Pak sebenarnya makanan khas dari Samarinda? Seperti contoh yang dihidangkan hari ini ada amplang. Amplang Yang ini saya ya? tadi saya lihat, saya rasa teksturnya apa, itu pasti ikan belida, ikan pipih. Karena ikan belida ini boleh dicicip ya. Boleh Pak, silakan. Nah, Saya juga bisa mau juga. Salah satunya paling ya istilahnya kelas lah untuk ikan-ikan. Biasanya juga amplang ini modelnya kuku macan. Itu ada ikan tenggiri, ikan bandeng ada juga. Tapi yang lebih enak tuh biasanya ikan pipih, ikan belida. Ini enak juga. Dan ini bisa jadi cemilan nih Pak ya. Bisa jadi oleh-oleh juga kalau dari Samarinda. Nah, ini pemirsa kalau misalkan Anda lihat di sekeliling saya ini ramai sekali loh muda-muda ada di sini menikmati suasana malam di Samarinda. Ya. Karena view-nya bagus sekali Bagus. Pak. Ini city light yang ada di sini ya Pak ya. Ya. Ini memang salah satu spot wisata di Iya, Samarinda. spot wisata. Semenjak pandemi itu rame, yang dari puncak-puncak itu bertumbuhan. Kami juga di sebelah sana Cafe Blue Love itu ada juga. Ini ada berapa banyak? Puncak Dabo, Puncak 30. Nah, terus di bawah lagi tadi lupa siapa namanya. Ada pokoknya dalam sejajaran ini ada berapa tempat destinasi dengan kuliner yang ada.
Oke, karena memang di sini suasananya ini cukup dingin ya Pak ya, cukup dingin, pemandangannya juga sangat indah. Karena di sini kalau kita ketahui Samarinda itu dikenal dengan slogannya Kota Peradaban begitu ya. Di sini tuh ada banyak sekali nih ya. Kalau di sini tempat ibadah seperti masjid-masjid itu dengan hiasan lampu-lampu yang juga sangat cantik ya Pak ya. Di sini juga ada jembatan kembar yang juga sangat indah ya Pak ya dengan hiasan lampu-lampunya. Bapak kalau ngomongin masalah pariwisata nih Pak, kan sekarang ada pembangunan IKN ya Pak ya. Ya pastinya ini juga jadi peluang lah Pak ya untuk Samarinda sebagai kota pendukungnya nih gitu. Kira-kira apa nih Pak program-program pariwisata yang saat ini sedang digalakan nih? Nah untuk perkembangan wisata di Samarinda ini semenjak kepala daerah kami itu sudah menggeliat. Nah IKN ini pasti orang nanti datang 2024 ini kita ada event, bukan event, acara HUT RI, pasti jelas orang banyak berdatangan ke IKN. Nah untuk perkembangan pariwisata di Samarinda ini juga cukup menggeliat. Contohnya kita sudah ada planning perencanaan teras Samarinda. Mungkin segmen yang di satu yang depan kantor gubernur. Oke, teras Samarinda. Teras Samarinda. Dan itu teras Samarinda semacam tempat kumpulnya orang di situ, nongkrong, menikmati alam. Ini kan alam di situ kan. Segmen satu itu di depan kantor gubernur. Nanti selanjutnya segmen 2-nya dari yang ada yang telah dibangun ini nanti sambung ke sampai Masjid Raya Samarinda. Nah, kalau segmen 2 udah selesai, kita lanjut lagi ke segmen 3 sampai Martla Dinata ujung. Ya, Pak, karena memang kalau kita ngelihat nih ya dari data BPS untuk Samarinda sendiri, ini untuk wisatawan mancanegara aja yang datang setiap bulannya bisa sampai puluhan ribu. Wisatawan dalam negerinya ratusan ribu. Iya. Puluhan ribu begitu. Nah ini artinya angka yang cukup signifikan. Semoga benar-benar memang digenjot ya Pak pariwisatanya. Amin, karena dampaknya untuk sosial, ekonomi dan juga pastinya mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di memberdayakan Samarinda. Masyarakat Pemberdayaan setempat. masyarakat. Boleh Bapak kita lanjut yuk Pak yuk makannya. Pemerintah Kota Samarinda terus bersinergi dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat menjadikan Kota Samarinda sebagai kota peradaban. Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pembangunan budaya dan juga pariwisata, Samarinda siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara. Dan demikian Sapa Nusantara kali ini, saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.